Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Mulai sekarang kamu akan dipanggil Qin Mo. Ucap Qin Chen menamai klonnya, karena klon ini adalah tubuh ras iblis asing, dan menjadi individu baru. Qin Chen dan Qin Mo berbagi visi mereka, dan Qin Chen akan melihat semua yang dilihat Qin Mo. Selain itu, komunikasi antara keduanya bahkan tidak perlu mengirimkan informasi, dan tidak perlu berkomunikasi melalui kekuatan jiwa. Pikiran Qin Chen adalah pikiran Qin Mo. Perasaan ini aneh, tetapi Qin Chen dengan cepat menjadi akrab dengannya. Namun, tubuh ini tidak mengolah ekaristi abadi, atau seni kaisar bintang 9. Dia hanya mengembangkan teknik ras iblis alien. Dalam hal kekuatan tempur, itu mungkin tidak sebanding dengan tubuh aslinya. Setelah memahami segala sesuatu tentang tubuh barunya, Qin Chen kembali ke akal sehatnya. Ia melihat Fu Qiankun dan dua lainnya. Fu Qiankun memandang dua Qin Chen di depannya, sedikit bingung, meskipun dia melihat seluruh prosesnya, dia masih sedikit bingung. Ini adalah klon yang saya kembangkan dengan menggunakan biji parasit, bagaimana? Ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, dan kedua tubuh itu berbicara pada saat yang sama, memberikan perasaan yang sangat aneh. Fu Qiankun terkejut dan berkata, biarkan aku melihat seberapa kuat klonmu. Qin Chen tersenyum. Dia juga ingin tahu seberapa kuat Qin Mo. Kedua sosok itu langsung bertabrakan. Kedua belah pihak saling bertarung, menembak dengan liar. Qin Mo dengan cepat ditekan, tetapi klon iblis alien ini juga sangat aneh, secara alami mengendalikan aturan gelap, seperti hantu, menyelinap di kehampaan. Oleh karena itu, meskipun Fu Qiankun memiliki keunggulan mutlak, tidak mudah untuk membunuh Qin Mo. Ini sungguh luar biasa. Meskipun klon Anda hanya kaisar bela diri puncak jangka menengah, tapi itu hanya sedikit lagi dari puncak kaisar Wudi. Ini tidak bisa dipercaya, ucap Fu Qiankun. Qin Chen melirik Yu Qiansu dan berkata, bagaimana benih parasit perak dalam pikiranmu? Di bawah perintah Qin Chen, Yu Qiansu segera mulai menerobos, dan aura menakutkan mekar di tubuhnya. Batu suci dari Gunung Tiandi dikonsumsi oleh Yu Qiansu, dan kekuatan mengerikan langsung mengalir ke tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Qin Mo datang ke sisi Yu Qiansu, dan begitu benih parasit perak memiliki kelainan, dia akan segera mengambil tindakan. Qin Mo ditransformasikan oleh benih parasit emas dan memiliki penekanan alami pada benih parasit perak. Benar saja, ketika Yu Qiansu menerobos kaisar bela diri jangka menengah, benih parasit perak di benaknya tiba-tiba meroket dan mekar dengan cahaya perak. Tetapi sebelum benih parasit perak memenuhi pikiran Yu Qiansu, Dewi 9 Surga tiba-tiba muncul di benak Yu Qiansu. Segera menekan benih parasit perak, dan jejak kekuatan benih parasit juga diintegrasikan ke dalam tubuh Yu Qiansu. Lao Yuan juga tertegun, dan berkata dengan kaget, di tubuh pacar kecilmu, ada kekuatan warisan yang sangat kuat. Kekuatan ini sepenuhnya menekan pertumbuhan benih parasit perak. Setiap kali benih parasit perak meningkat, semua akan ditekan dan diekstraksi oleh kekuatan warisan ini. Karena Yu Qiansu baik-baik saja, hati Qin Chen benar-benar terlepas. Qin Chen tidak hanya memperoleh keuntungan besar di lautan guntur ini, tetapi juga Fu Qiankun, Jiruyu, dan Yu Qiansu. Banyak transformasi dan peningkatan yang mereka alami, bahkan untuk semut kecil dan huo kecil. Setelah menyelesaikan masalah benih parasit, suasana hati Qin Chen sedang baik. Qin Chen juga ingat permintaan Ge Hongsen. Setelah menyingkirkan berbagai hal, mereka segera pergi ke segel luar angkasa yang ditandai Ge Hongsen di peta. Setelah setengah hari, Qin Chen dan rombongannya telah tiba di lokasi segel luar angkasa. Qin Chen, jelas tidak ada apa-apa di sini. Ucap Fu Qiankun mengerutkan kening. Benar-benar tidak ada apa-apa di sini sekarang, tetapi jika Anda mengatakan bahwa Ge Hongsen telah menipu orang, itu tidak benar, seharusnya ada sesuatu di sini sebelumnya.
Jawab Qin Chen. Dia memiliki garis keturunan guntur, dan persepsinya tentang guntur jauh lebih kuat dari Fu Qiankun. Ada apa di sana? Ucap Yu Qiansu dan Ji Ruyu saling melirik. Ya, seharusnya ada sesuatu di sini sejak lama. Seharusnya itu adalah segel luar angkasa yang dikatakan Ge Hongsen. Namun, segel ruang ini menghilang karena suatu alasan, menyebabkan kekosongan di ruang ini. Ucap Qin Chen mengerutkan kening, berpikir lama, dan kemudian berkata, kita seharusnya tidak dapat menemukan apapun jika kita terus berada di sini. Saya pikir selama kita dapat menemukan alasan hilangnya segel luar angkasa ini, kita akan dapat mencari tahu kemana orang-orang itu pergi. Atau, selama kita mengetahui kemana orang-orang itu pergi, kita akan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ucap Qin Chen menghela nafas. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasa terkejut, seolah-olah sesuatu yang tidak dia lihat sedang menatapnya tidak jauh. Kulit kepala Qin Chen mati rasa, dia terlalu percaya pada perasaannya sendiri, karena indera keenamnya jauh lebih unggul daripada orang biasa, dan intuisinya luar biasa. Ada nafas iblis alien di sini, aneh, dan itu tidak terlihat seperti iblis alien. Ucap Lao Yuan berkata tiba-tiba, jika Anda melepaskan Qin Mo, Anda mungkin dapat menemukan sesuatu, ucap Lao Yuan. Qin Chen segera melepaskan Qin Mo. Saat Qin Mo dilepaskan, Qin Chen segera merasa bahwa ada bayangan tak terlihat di tempat tidak jauh di belakang Ji Ruyu. Kulit kepala Qin Chen mati rasa, dan memang ada sesuatu. Tanpa sadar, dengan tangannya terangkat, nyala api biru melintas. Api iblis King Lian, ucap Qin Chen. Bayangan aneh muncul di bawah cahaya. Itu adalah sebuah bayangan yang mengerikan. Setelah diterangi oleh cahaya biru, ia segera mengeluarkan teriakan keras. Setelah tangisan tajam, bayangan itu menghilang dalam sekejap mata. Qin Chen menyingkirkan api iblis King Lian, dia memiliki firasat buruk atas hilangnya Presiden Gongsun dari gedung Tianshun secara tiba-tiba. Chen kecil, apa itu tadi? Tanya Ji Ruyu berkata dengan ketakutan yang tersisa. Aku tidak tahu, itu tampaknya terkait dengan ras iblis alien, tapi itu jelas bukan jiwa iblis alien biasa. Jawab Qin Chen menenangkan. Saudara Fu, kamu bawa Ruyu dan Qiansu kembali ke kota Tianlei duluan. Qin Chen berkata kepada Fu Qiankun. Tidak, Chen kecil, kami akan tetap bersamamu, terlalu berbahaya bagimu untuk berada di sini sendirian. Ucap Ji Ruyu berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bayangan gelap ini terlalu aneh. Jika saya tidak salah, alasan mengapa orang-orang kuat di Sky Thunder City menghilang mungkin ada hubungannya dengan bayangan gelap ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini. Dengan kehadiran klon Qin Mo dan Lao Yuan, tidak akan ada bahaya, atau bahkan jika ada bahaya, saya akan cukup mampu menghadapinya, dan jika ada masalah besar, saya dapat memasuki cakram giok alam semesta. Kehadiran Anda tidak terlalu berarti, ucap Qin Chen. Bahkan jika kita tidak bisa membantu banyak, kita masih bisa berada di lempeng giok semesta. Setidaknya kita bisa membantu saat kamu membutuhkannya. Ucap Yu Qiansu. Itu tidak masuk akal, belum lagi Mokara dan kucing hitam besar juga akan datang ke kota Tianlei. Jika saya belum keluar dalam 3 bulan, datang dan cari saya bersama Tuan Kucing Hitam Besar. Ucap Qin Chen menolak. Melihat Qin Chen begitu tegas, Fu Qiankun akhirnya menyetujui permintaan Qin Chen dan pergi bersama Ji Ruyu dan Yu Qiansu. Setelah Fu Qiankun dan yang lainnya kembali, Qin Chen datang ke tempat di mana ruang menghilang dan menyimpulkan dengan hati-hati. Meskipun segel luar angkasa ini telah menghilang, itu pasti tidak akan hilang tanpa tanda-tanda, dan pasti akan ada beberapa petunjuk. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Qin Chen hendak melepaskan semut kecil dan huo kecil. Semut kecil dan huo kecil memiliki persepsi yang tajam tentang harta karun. Qin Chen mengeluarkan peta dan melihatnya,
dan menemukan bahwa arah semut terbang dan Xiao Huo tampaknya mengarah pada tempat yang sama, dan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Semakin jauh ke dalam, Guntur di sini menjadi semakin ganas. Ketika datang ke tempat ini, sulit bagi kaisar biasa untuk bertahan. Qin Chen bingung, Xiao Yi dan Xiao Huo tiba-tiba berhenti. Kemudian Qin Chen melihat sepotong puing di depannya. Beberapa baju besi dan potongan harta karun yang rusak mengambang di Laut Guntur. Tampaknya pertempuran baru saja terjadi di sini. Setelah tiba di sini, Xiao Yi dan Xiao Huo sepertinya kehilangan arah untuk maju. Tepat ketika Qin Chen hendak melanjutkan perjalanannya, persepsinya tiba-tiba menyapu seorang prajurit. Qin Chen sangat gembira dia akhirnya melihat seseorang. Sosok Qin Chen berkedip dan segera berhenti di depan orang itu, tetapi sebelum Qin Chen dapat berbicara, pria itu menemukan bahwa Qin Chen ada di depannya, dan pisau perang tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menebas ke arah Qin Chen. "Yang mulia, saya tidak punya niat jahat," ucap Qin Chen segera berteriak keras. "Ada yang salah dengan orang ini. Orang ini sepertinya dirasuki oleh sesuatu." Suara Lao Yuan terdengar. Qin Chen bahkan tidak memikirkannya kali ini, dan dengan cepat melangkah mundur, dan pada saat yang sama King Lian Demon Fire keluar. Menyelimuti pria kuat itu. Di bawah nyala api biru Qin Chen, sebuah bayangan samar segera menunjukkan warna yang menakutkan dan terpisah dari pria kuat itu. Pria itu tidak berbicara, bahkan sebelum dia sempat berterima kasih kepada Qin Chen, dia duduk bersila, menelan pil, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah sebatang dupa, dia berkata, "Terima kasih temanku atas rahmat penyelamat hidupmu. Saya Rao Yuangeng, Wakil Ketua Gedung Tiansun Kota Tianlei." Qin Chen segera bertanya dengan gembira, "Apakah Anda yang dikirim ke sini oleh Kota Tianlei untuk memecahkan segel luar angkasa dengan Presiden Gongsun?" Rao Yuangeng segera bertanya dengan kaget, "Kamu juga dari Kota Tianlei-ku? Lebih baik jangan pergi. Segel itu sama sekali bukan harta karun, tetapi tanah iblis. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Jangan pergi saudaraku." Setelah mengatakan ini, ada ketakutan tak berujung di wajah pria itu, seolah-olah dia belum bisa keluar dari kepanikan itu. Qin Chen mengerutkan kening. Seorang wudi tahap puncak sebenarnya ketakutan seperti ini agak keterlaluan. Qin Chen langsung mengeluarkan pil hati murni tingkat 9 dan menyerahkannya kepada Rao Yuangeng. Rao Yuangeng ini tidak meragukan hal lain, dan segera menelannya. Kepanikan di wajahnya jauh lebih baik, tetapi masih ada rasa takut. Qin Chen berkata, "Saudara Rao, apa yang terjadi? Saya mendengar bahwa semua kekuatan utama di kota Tianlei datang untuk memecahkan segel luar angkasa. Mengapa semua orang menghilang dan bahkan segel luar angkasa menghilang? Kemana kalian semua pergi?" Rao Yuangeng sudah memulihkan ketenangannya saat ini. Dia terkejut di sekujur tubuhnya. Dia tiba-tiba bertanya-tanya, "Siapa yang mulia? Saya belum pernah melihat Anda di kota Tianlei. Bagaimana kamu tahu ini? Dan apa yang baru saja merasukiku? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Kenapa Anda dapat membunuh mereka?" "Saudara Rao, nama saya Chen Qing. Saya baru saja datang ke Skyli City belum lama ini. Saya mendirikan Orde Hitam di kota Skyli. Saya diminta oleh Wakil Presiden Ge Hongsen untuk mencari Anda di Laut Guntur." Ucap Qin Chen merenung sejenak, dan melanjutkan, "Adapun hal yang ada padamu sebelumnya, aku tidak tahu apa itu, tapi aku memang menyelamatkanmu." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.